Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Aku Semar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Selasa 4 Juli 2023. Video kali ini akan kita bahas terkait dengan kasusnya Panji Gumilang yang kemarin selama hampir 10 jam diperiksa oleh Mabes Polri terkait dengan dugaan tindak pidana penistaan agama. Dan hari ini Mabes Polri sedang melengkapi berkas untuk kemungkinan penetapan tersangka kepada Panji Gumilang. Nah, seperti apakah update dari kasus ini? Kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang naik penyidikan, penetapan tersangka menyusul. Ini update terbaru yang diangkat oleh Tempo ya. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama pengasuh Pondok Pesantren Az-Zaitun Panji Gumilang ke tahap penyidikan pada Selasa 4 Juli 2023. Hal ini dilakukan setelah penyidik memeriksa Panji Gumilang selama 9 jam pada hari Senin 3 Juli kemarin. Kami sampaikan selesai pemeriksaan, penyidik telah gelar perkara bahwa perkara kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Johandani Raharjopuro hari Selasa 4 Juli. Johandani mengatakan selanjutnya penyidik akan melengkapi barang bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditemukan. Adapun penyidik sudah memeriksa 4 orang saksi dan 5 orang ahli dan terlapor. Selama pemeriksaan, Panji Gumilang dicecar penyidik dengan 26 pertanyaan yang berlangsung dari pukul 14.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Kemarin malam. Adapun pokok pertanyaan terkait sejarah Az-Zaitun termasuk organisasi. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa yang ada di video memang benar yang dilakukan yang bersangkutan. Kemudian mengoreksi hasil pemeriksaan, kata Johandani. Ya tidak ada apa-apa lagi. Kalau tudingan selama ini beredar apakah benar, Pak? Saya sudah memberi jawaban kepada Bareskrim. Ada potensi bapaknya. Kita Pak, kalau media jawabannya seperti apa nih Pak? Jawabannya semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi kalau saya sampaikan, nanti saudara-saudara tanya kesana kemari lagi. Percayalah. Itu makanya Bapak sampaikan ke kita, Pak. Dan kita yang Percayalah. Pak, ada potensi Saya Bapak jadi tersangka. sudah memberikan jawaban dengan baik. Tapi kalau ditanya lagi ke Bareskrim seperti apa, Pak? Bapak, dia boleh tuh. Pak, jawabannya apa, Pak? Dari 30 pertanyaan itu, Pak. Oh, satu. Oke. Kamera, Pak. Tapi jangan banyak-banyak ya. Ya. Kamera, Pak. Tiga. Boleh. Ya, Pak. 10% kan? Pak. Sudah banyak 10%. Iya, Pak. Siap. Satu. Kamera, Pak. Pak, kamera, Pak. Oh, begitu. Ya. Memang saya bukan artis, jadi nggak bisa. Oke. Oke, dengarkan. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat itu. Sudah dijawab. Keduanya ditanya pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini mana namanya? Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Oke ya, sebagaimana kita ketahui sebelum ini Panji Gumilang dilaporkan oleh diantaranya Ken Setiawan, pendiri NI Krisis Center, atas beberapa dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Az-Zaitun. Sebelumnya, Pak Mahfud MD mengatakan bahwa Az-Zaitun itu ada aspek hukum pidana yang akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan.
Artinya akan ditangani serius ya. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Ya tidak. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan, kata Pak Mahfud. Sementara itu, ahli antropologi Al-Haidar mengatakan penyimpangan yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun terdiri dari penggelapan sertifikat tanah, perampasan tanah, pelecehan seksual dan kekerasan seksual, serta tindakan lain yang menyimpang. Majelis Ulama Indonesia juga sudah melansir beberapa temuan terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ketua Tim Peneliti Majelis Ulama Indonesia, Firdaus Sam, telah mengantongi beberapa temuan baru terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Beberapa hal terkait dengan polemik tersebut adalah: 1. Status kepemilikan tanah seluas 1.200 hektar yang ditempati Ponpes Al-Zaitun masih bermasalah. Yang kedua, sumber dana operasional pondok pesantren yang perlu diselidiki. 3. Tindak kekerasan yang terjadi di pesantren hingga pelecehan seksual dan pemerkosaan. Keempat, pandangan Panji Gumilang yang mengarah kepada penistaan agama. Kemudian Gubernur Jawa Barat bahkan lebih tegas lagi. Dia memberikan 2 opsi untuk pesantren Al-Zaitun atas polemik ini, yakni dibekukan atau dibubarkan. Namun demikian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga masih bingung. Seandainya dibekukan atau dibubarkan, bagaimanakah solusi untuk mengatasi ribuan santri, siswa-siswi yang hari ini menempuh pendidikan formal di sana? Ini kata Pak Ridwan Kamil begini: kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan yang melanggar hukum di Ponpes Al-Zaitun itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara. Oke, itu update terkini dari kasusnya Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang sedang ditangani oleh Mabes Polri. Dugaan saya sih tidak akan lama lagi. Ini kemarin kan Panji Gumilang diperiksa dalam kapasitas masih sebagai saksi ya, sebagai terlapor. Dan dengan konfirmasi dan keterangan Mabes Polri terkini yang tadi saya bacakan di muka, besar kemungkinan yang akan datang. Ini analisa saya dari pengalaman belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Bisa jadi pemanggilan kedua ini langsung ditetapkan tersangka dan bisa jadi juga langsung ditahan. Biasanya seperti itu, apalagi untuk kasus-kasus serius yang melibatkan orang serius dan menjadi sorotan besar bagi khususnya umat Islam di Indonesia ini. Biasanya polisi tidak akan gegabah dan akan cepat melakukan tindakan, apalagi sudah banyak statement, banyak dukungan, banyak fakta-fakta, temuan-temuan Majelis Ulama Indonesia dan fakta-fakta yang lain. Harapan kita, masyarakat Indonesia tentu kita sangat berharap kepada kepolisian untuk bersikap tegas atas kasus ini. Kalau memang salah, apalagi tadi Panji Gumilang juga sudah mengakui bahwa video-video yang beredar yang kontroversi memang diakui itu adalah videonya, itu adalah statementnya. Jadi tunggu apa lagi? Bukti-bukti sudah kuat saya kira untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka atas sejumlah kasus tersebut. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.